Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan debat terbuka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga kita bisa hadir di acara debat terbuka ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang seluruh peserta debat kepada Ibu Kepala Desa, Jubir Komnas Hak Asasi Manusia, dan kepada Jubir Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan, dan kepada seluruh hadirin di acara debat terbuka menyuarakan aspirasi remaja. Langsung saja kita mulai debat terbuka ini dengan tampilan beberapa data mengenai korban bullying yang akan ditampilkan di layar. Ini adalah bukti foto korban yang dianiaya oleh pelaku, foto pelaku, dan bukti video ketika pelaku menganiaya korban. Dari beberapa bukti yang ditampilkan menghasilkan sebuah pernyataan pertama, korban perundungan berhak mendapatkan perlakuan tersebut karena memiliki sifat yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Saya persilakan untuk tim afirmatif menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Baik, saya izin menyampaikan pendapat. Sebelumnya permisi Ibu dan semua hadirin yang ada di sini. Berdasarkan pernyataan tersebut, saya merasa sangat keberatan karena menurut saya semua bentuk perundungan baik secara verbal maupun non-verbal merupakan termasuk tindak kriminal. Dan pernyataan saya ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 76C tahun 2014 yang menyatakan bahwa semua tindak kriminal bullying itu memiliki hukumannya masing-masing seperti itu. Dan saya sangat tidak setuju dengan adanya tindakan pembulian seperti yang ada pada debat terbuka kali ini yang kita bahas bersama. Kepada tim afirmatif lain, silakan. Lalu Pak, apa solusi yang akan Anda tawarkan sebagai bagian dari Komnas Perlindungan Anak? Karena di sini pihak keluarga korban juga menginginkan ganjaran yang sesuai kepada pelaku. Oke Ibu, terima kasih pertanyaannya. Yang pastinya akan saya lakukan sebagai perwakilan dari Komnas Perlindungan Anak adalah yang pastinya saya akan mengadili dan memproses kasus ini dengan seadil-adilnya dan berdasarkan hukum yang sudah ada di negara kita. Saya tidak ingin kasus ini diadili secara semena-mena dengan orang-orang di sini karena di negara kita sendiri itu sudah ada peraturan, Bu. Jadi saya ingin membiarkan proses peradilan ini berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada di masyarakat. Seperti itu, Ibu. Kepada tim oposisi, apakah ada yang berpendapat? Silakan berdiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firalia Zufina Raimona. Di sini saya tidak sependapat dengan tim afirmatif. Menurut saya, jika tidak ada api, maka tidak akan berasap. Semua hal yang terjadi dan didapatkan oleh korban, menurut saya merupakan konsekuensi dari tingkah lakunya sendiri. Saya mendapatkan informasi ini bukan tanpa bukti apa-apa,
afirmatif, silakan menjawab. Baik, saya izin menjawab. Tanpa pengaruh rasa hormat saya kepada tim oposisi, saya juga rekan saya sangat setuju bila mana perundungan tidak dapat dibenarkan dalam segi atau jenis apapun itu. Namun, bila para pelaku ini ingin merubah sifat atau kebiasaan buruk korban, maka dapat dilakukan secara pertemanan. Tidak baik untuk melakukan secara kekerasan atau apapun itu. Namun, bila perundungan telah terjadi seperti ini, itu sama halnya dengan melanggar hak asasi manusia dengan beberapa pasal yang telah berlaku. Terima kasih. Bagaimana dengan tim oposisi? Ya, saya terima. Kesimpulan yang didapatkan dari kedua belah pihak dari pernyataan yang pertama adalah perilaku bullying tidak dapat dibenarkan sama sekali apapun alasannya, karena termasuk dalam pelanggaran pasal dan pelanggaran hak asasi manusia. Pernyataan kedua, pelaku perundungan yang masih berusia di bawah 18 tahun seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Harap bertenang. Saya persilakan kepada tim afirmatif untuk berpendapat. Baik, terima kasih. Saya sangat setuju dengan adanya rehabilitasi untuk pembenaran kita. Karena menurut beberapa zina yang saya baca, kondisi seseorang yang melakukan tindak kekerasan itu sebenarnya merasakan gangguan atau tertekan. Lalu, dengan adanya rehabilitasi kepada kedua belah pihak akan memudahkan dan meringankan hukuman kepada para pelaku juga kepada korban. Kepada tim afirmatif lain, silakan. Baik, saya sependapat dengan pendapatnya Kak Lea yang disampaikan tadi. Dan dari pihak Komnas Perlindungan Anak sendiri siap menanggung biaya konseling 100% tanpa dipungut biaya sama sekali untuk dari pihak korban dan juga pelaku untuk mendapatkan konseling dan penanganan mental lebih lanjut oleh ahlinya. Kepada tim oposisi, apakah ada yang berpendapat? Izin berpendapat. Silakan berdiri. Saya setuju dengan adanya rehabilitasi untuk korban, tapi saya tidak setuju dengan pemberian rehabilitasi pada pelaku. Menurut saya, efek jerah bagi pelaku hanya dapat diberikan dengan pemberian hukuman yang berat kepadanya, seperti hukuman penjara selama beberapa bulan. Dan setelah dibebaskan, pelaku juga masih harus diwajibkan untuk diawasi di lingkungan sekolah ataupun di rumahnya mengenai aktivitas sehari-harinya. Terima kasih. Pada tim afirmatif, silakan menjawab. Sebelumnya mohon maaf saudara, karena di sini sepertinya ada sebuah kesalahpahaman dan miskonsepsi. Sepertinya juga saudara belum paham tentang peraturan yang ada di bangsa kita. Karena pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa tidak ada anak di bawah umur yang bisa diadili ataupun dipenjara. Dan yang hanya bisa dilakukan kepada anak yang melakukan kejahatan waktu di bawah umur adalah dilakukannya rehabilitasi saja. Seperti itu saudara. Semoga bisa diambil ya putusan ini, karena ini memang sudah peraturannya seperti itu di bangsa ini dan itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Seperti itu. Terima kasih pada tim afirmatif. Baik, kesimpulannya adalah pelaku perundungan anak di bawah usia 18 tahun dapat dipenjara, namun hanya setengah dari masa yang ditentukan kepada orang dewasa. Namun, hukuman itu berlaku apabila pelanggaran yang dilakukan sudah sangat fatal. Pernyataan ketiga, apabila kejahatan yang dilakukan pelaku masih belum fatal, maka akan ditindaklanjuti oleh pihak rehabilitasi. Terkait dengan hal ini, saya persilahkan pada tim oposisi untuk berpendapat. Silakan berdiri. Saya setuju dengan adanya rehabilitasi untuk korban, tapi saya tidak setuju dengan pemberian rehabilitasi pada pelaku. Menurut saya, efek jerah bagi pelaku hanya dapat diberikan dengan pemberian hukuman yang berat kepadanya, seperti hukuman penjara selama beberapa bulan. Dan setelah dibebaskan, pelaku juga masih harus diwajibkan untuk diawasi di lingkungan sekolah ataupun di rumahnya mengenai aktivitas sehari-harinya.
Terima kasih. Pada tim afirmatif, silakan menjawab. Oke. Sebelumnya mohon maaf saudara, karena di sini sepertinya ada sebuah kesalahpahaman dan miskonsepsi. Sepertinya juga saudara belum paham tentang peraturan yang ada di bangsa kita. Karena pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa tidak ada anak di bawah umur yang bisa diadili ataupun dipenjara. Dan yang hanya bisa dilakukan kepada anak yang melakukan kejahatan waktu di bawah umur adalah dilakukannya rehabilitasi saja. Seperti itu saudara. Semoga bisa diambil ya putusan ini, karena ini memang sudah peraturannya seperti itu di bangsa ini dan itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Seperti itu. Terima kasih pada tim afirmatif. Baik, kesimpulannya adalah pelaku perundungan anak di bawah usia 18 tahun dapat dipenjara, namun hanya setengah dari masa yang ditentukan kepada orang dewasa. Namun, hukuman itu berlaku apabila pelanggaran yang dilakukan sudah sangat fatal. Pernyataan ketiga, apabila kejahatan yang dilakukan pelaku masih belum fatal, maka akan ditindaklanjuti oleh pihak rehabilitasi. Terkait dengan hal ini, saya persilahkan pada tim oposisi untuk berpendapat. Namun apabila pelaku setelah direhabilitasi masih tetap atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya gimana? Pada tim afirmatif, silakan menjawab. Menurut saya, yang bisa dilakukan adalah memperpanjang masa rehabilitasinya dan melakukan konsultasi ke ahlinya seperti ke psikologi. Dan jika pelaku masih mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dan bahkan lebih parah, maka yang bisa dilakukan adalah merujuk pada pasal yang telah disebutkan sebelumnya, yang dimana kasus ini akan diangkat kembali ketika pelaku sudah berada di usia 18 tahun. Bagaimana dapat diterima? Ya sudah, saya terima. Lalu bagaimana nasib anak saya? Harap bertenang. Kepada tim afirmatif, silakan menanggapi. Baik, terima kasih. Jadi begini, Ibu korban, kami juga rekan kerja saya sangat prihatin atas apa yang telah tertimpa oleh korban. Di sini kami tadi telah memberikan solusi atau penanganan terbaik, yaitu dengan cara memberikan rehabilitasi. Dengan itu adalah solusi yang sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, yang pastinya akan menolong anak itu agar keluar dari traumanya dan tidak berkepanjangan. Serta para pelaku yang akan memberikan para pelaku edukasi lebih lanjut agar tidak memberikan tindak kekerasan kepada para teman-temannya, sehingga tidak ada pihak yang diberatkan. Bagaimana Ibu Siti? Sudah cukup? Baik, kalau begitu kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Setelah kita membahas beberapa topik di atas, sudah menemukan jalan tengahnya, maka pihak pelaku lebih diutamakan untuk diatasi. Izin keluar. Silakan. Baik, berikut pertanyaan dari saya. Mengapa pihak pelaku lebih diutamakan saat ada pihak korban yang lebih butuh ditangani karena ada luka badan dan juga luka fisik? Pada tim afirmatif, silakan menanggapi. Oke, saudaraku, sepertinya di sini ada kesalahpahaman lagi karena sebagai pihak dari Komnas Perlindungan Anak, kami akan melakukan penanganan secara adil. Jadi tidak ada yang akan ditangani lebih ataupun condong sebelah gitu. Jadi kita akan melakukan penanganan ini secara seadil-adilnya dan kami akan membagi tim kami menjadi dua kubu untuk menangani korban dan juga pelaku secara bersamaan dan secara adil tentunya. Baik, apakah dapat diterima? Baik, sudah dapat saya. Pernyataan keempat, pelaku perundungan harus bisa diberi ruang dan diterima kembali di lingkungan masyarakat.
Kepada tim afirmatif, silakan berpendapat. Pastinya seperti itu. Saya sebagai kepala desa akan melakukan pengawasan kepada lingkungan masyarakat pelaku, lingkungan sekolah, dan pastinya kepada pelaku untuk memastikan apakah benar pelaku benar-benar mendapatkan perundungan atau dikucilkan di lingkungannya. Dan pastinya saya akan memastikan pelaku tidak akan melakukan perundungan lagi. Pada tim afirmatif lain, saya persilakan. Dan tidak lupa pastinya kepada pihak kami, Komnas Hak Asasi Manusia akan memberikan kesempatan 2 kali seminggu setidaknya untuk para pelaku menyampaikan kepada Balai Konservasi Masyarakat, melaporkan bagaimana apa yang didapatkan dari masyarakat. Lalu karena bagaimanapun setiap orang atas kesempatan kedua. Untuk tim afirmatif lain, silakan. Dan dari pihak Komnas Perlindungan Anak sendiri pastinya akan lebih gencar lagi untuk melakukan sosialisasi anti perundungan di sekolah-sekolah, terutama di Kota Gresik ya. Karena adanya kasus ini itu menjadi suatu pendorong bagi pihak kami untuk melakukan sosialisasi dan penanaman anti bullying pada lingkungan remaja tentunya Pak. Seperti itu Kak. Oke, saya membuka kesempatan untuk penonton di sini untuk bertanya. Bagaimana kalau ada kasus serupa seperti ini terjadi lagi? Pada tim afirmatif, silakan. Sekarang ini kita sudah berada di era digital yang dimana ketika ada kasus serupa pastinya akan langsung diviralkan di media sosial. Tim afirmatif lain. Saya sangat tidak setuju dengan statement Ibu Kepala Desa ini ya Bu. Mohon maaf sangat sebesar-besarnya. Kenapa? Karena kalau ada kasus seperti ini dan tidak diselidiki terlebih dahulu kebenarannya, itu pastinya tidak diketahui dong apakah berita itu asli ataupun palsu begitu. Dan misalnya kalau berita tersebut langsung diviralkan, itu nanti akan membuat persepsi masyarakat itu timbul tanpa adanya kejelasan dan didasari oleh suatu fakta. Dan seharusnya itu yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri adalah melapor ke pihak berwajib agar tidak ada hoax-hoax yang nanti akan muncul saat berita ini langsung diviralkan seperti itu. Jadi yang harus dilakukan oleh masyarakat nanti itu harusnya itu menunggu informasi yang diberikan dari pihak tertentu yang bersangkutan tentunya, seperti kepolisian ataupun Komnas HAM ataupun bahkan Komnas Perlindungan Anak, seperti itu Ibu. Pada tim afirmatif lain, silakan. Saya sangat bersependapat dengan pihak Komnas Perlindungan Anak. Dengan jika kasus seperti ini terulang kembali, maka para masyarakat sekitar harus melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti polisi dan pihak Komisi Perlindungan Anak Nasional secara langsung. Baik. Terima kasih kepada tim afirmatif dan oposisi yang telah bersedia memberikan tanggapan di acara debat terbuka menyuarakan aspirasi remaja. Hasil dari debat ini adalah bahwa korban dan pelaku akan mendapatkan rehabilitasi karena masih di bawah umur sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Maka dari itu, saya selaku moderator dan mewakili seluruh peserta debat mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Liputan 3 datang kembali menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru, aktual, dan menarik, serta terpercaya. Bersama saya Natania Elmes Adia, inilah berita selengkapnya. Digelar debat akbar tentang masalah pembulian di SMA Nahdlatul Ulama 2 Gresik. Langsung saja saya serahkan kepada rekan saya yang sudah berada di lapangan. Saudara Farah, bisa terhubung? Sudah terhubung, baik sekarang saya sudah berada di lokasi digelarnya
debat terbuka. Langsung saja kita wawancarai kepala desa yang telah menghadiri acara tersebut. Permisi Bu, bagaimana keadaan di dalam sana selama acara berlangsung? Baik, terima kasih. Keadaan di dalam sudah sangat tidak kondusif, namun kita sudah menentukan jawaban tengah yang dimana pihak pelaku dan korban akan mendapatkan rehabilitasi. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Saudara Salman, apa hasil dari debat terbuka tadi? Tentunya hasil dari debat terbuka tadi adalah keputusan kami untuk merehabilitasi korban maupun dari pihak pelaku ya. Untuk kenapa kami mengambil keputusan tersebut agar kedua pihak tersebut itu bisa diatasi kondisi mentalnya itu bagaimana, agar bisa disembuhkan juga dan bisa dipulihkan lagi tentunya, dan agar korban kita ini juga bisa beradaptasi kembali dan bisa berbaur di masyarakat kembali. Begitu pula dengan pelaku agar bisa diterima kembali dan bisa beradaptasi kembali tentunya di masyarakat dan agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi. Terima kasih Saudara Salman. Baik. Sekian berita dari saya Nur Fathia Rahmawati, pamit undur diri. Terima kasih.